Hello, jumpa lagi dengan Ibu. Tentunya masih di pembelajaran sejarah, itu pembelajaran sejarah wajib. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang politik etis sebagai awal pendidikan Indonesia. Sekarang kita akan membahas pers membawa kemajuan. Apa sih pers itu? Pers itu adalah bisa dia koran, bisa dia media sosial, bisa atau media komunikasi, bisa dia media elektronika atau di TV-TV seperti itu. Kita akan membahas dulu bagaimana sih sejarah pers ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, pers Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi masyarakat kolonial pada waktu itu. Munculnya pers di Indonesia bermula dari perkembangan sejarah pers Belanda pada akhir abad ke-19 di Hindia, Belanda. Kemudian menginjak awal abad ke-20 adalah awal pencerahan bagi perkembangan gerakan di Indonesia yang ditandai dengan munculnya koran. Seperti yang Bu bilang tadi, koran, majalah, elektronika, televisi, dan lain itu adalah media pers. Seperti itu. Pada awal abad ke-20, para priai baru memenuangkan gagasan melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi atau kemajuan atau pergerakan nasional. Selanjutnya pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar bahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Sebenarnya pers di Indonesia awalnya itu lahir dari pers Belanda itu sendiri. Kenapa? Jadi tadi orang-orang Indonesia yang sudah disekolahkan, sudah berpendidikan, sudah lebih pintar, itu kan dipekerjakan oleh Belanda di kantornya. Jadi ada orang-orang Indonesia ini kerjakan di kantor berita atau di kantor pers atau di kantor komunikasi seperti itu. Orang-orang inilah yang nanti yang awalnya membuat media khusus Indonesia seperti itu. Jadi mereka ibaratnya mengkhianat kepada Belanda demi kemajuan, demi perubahan Indonesia supaya Indonesia tidak selalu dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi mereka lah yang buat pers-pers untuk membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan bangsa Belanda seperti itu. Jadi orang-orang Indonesia yang tadinya belajar dikasih kesempatan belajar, mereka lah yang akhirnya nanti membuat media pers seperti itu. Orang-orang berperan aktif dalam dunia pers pada saat itu adalah orang Indonesia. Contohnya kamu lihat saja, namanya cukup sulit. Dalam perkembangan kemudian kaum Bumiputra juga mengambil bagian penerbitan Bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan abad yang ke-20 oleh CRM Tirto Adi Suryo. Dan kamu baca masih banyak, yaitu ada kabar perniagaan, pewarta perjaji, dan lain-lain. Di Surakarta ada Sidirjo Atmojo menyenting Jawi Kanda yang terbitkan oleh Albert Russell. Di Yogyakarta ada Wahidin sebagai direktur jurnal bahasa Jawa, dan lain-lain. Sampai di Sumatera pun banyak. Kita bahas satu-satu nanti. Inilah Benih Merdeka, ini adalah koran yang diterbitkan pada tahun 1919 seperti itu. Dia masih seperti ini tampilannya, masih menggunakan bahasa ejaan lama atau tempo dulu seperti itu. Bahasanya masih bahasa tempo dulu sebelum ejaan disempurnakan. Para jurnalis Bumiputra itu telah memberikan wawasan atau embrio kebangsaan melalui artikel atau komentar-komentar mereka dalam surat pembaca. Jadi sementara itu pergerakan kebudayaan atau cetak mulai masuk di beberapa kota kolonial lain seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Jadi pertama kan tadi timbul di Jakarta, baru ke Surabaya, baru ke Yogyakarta, sampai ke Padang, sampai ke Semarang, sampai ke daerah-daerah lainnya. Pada tahun 1901, sebuah majalah bulanan atau insulit penerbit diterbitkan di Kota Padang dengan guru-guru Belanda di sekolah raja. Kamu baca sendiri. Tokoh muda Dr. Abdul Rifai yang baru datang dari Belanda menganjurkan pada tokoh muda di Hindia untuk membentuk sebuah organisasi. Dalam tulisan-tulisannya dalam Bintang Hindia, ia selalu memuat tentang kemajuan dan dunia maju seperti itu. Sebenarnya kenapa dia membuat kemajuan dunia maju?
supaya Indonesia mau mengalami pemikiran maju, supaya orang-orang yang membaca mengalami perubahan pemikiran atau pola pikirnya diubah. Sebenarnya awalnya pers ini dibentuk bukan untuk semua kalangan, tetapi untuk kalangan-kalangan yang dianggap sudah bisa membaca, atau kalangan-kalangan tertentu yang derajatnya lebih, maksudnya derajatnya itu yang orang-orang kaya lah, orang-orang yang bersekolah, orang-orang terpendidik, orang-orang yang intelek, seperti itu. Kepada mereka lah awalnya koran-koran ini dibagikan seperti itu. Hingga wacana kemajuan terus merebak melalui pers. Pers Bumi Putra juga mempunyai fungsi untuk memobilisasi pergerakan nasional pada saat itu. Itu sebenarnya pers itu digunakan untuk menyuarakan, ayo Indonesia merdeka, seperti itu. Ayo Indonesia merdeka. Makanya koran-koran yang terbit pada masa penjajahan itu akan pakai kata-kata merdeka, benih merdeka, ini merdeka, banyak kali kata-kata merdeka. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang yang intelek tersebut, orang-orang elit politik tersebut ingin Indonesia itu bersatu dan melakukan pergerakan untuk melawan Belanda. Itu sebenarnya itulah yang ada di dalam hati orang-orang yang menciptakan pers atau yang mengeluarkan koran, atau orang yang mencetak koran, atau pemikiran-pemikiran yang berhasil dibuat di koran seperti itu. Kamu baca saja, secara umum pers mampu memperjuangkan objektivitas menjadi alat pendidikan, alat penyalur informasi, sebagai lembaga pengawas, dan juga sebagai upaya penggalangan opini umum. Dengan demikian, pers dapat berfungsi sebagai alat perjuangan bangsa. Bagi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional itu, pers dapat berfungsi sebagai alat propaganda demi kepentingan bangsa Indonesia. Maksudnya propaganda. Contoh, kan saat itu Belanda mengatakan bahwa di koran Belanda mereka diagung-agungkan. Sedangkan nanti orang-orang Bumi Putra atau orang-orang putra Indonesia yang bekerja pada Belanda itu mengeluarkan koran jenis lain yang menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Belanda, menggunakan bahasa Indonesia Jan Lama, bahasa Melayu, dan lain-lain. Itu memberitahukan bahwa sebenarnya bukan seperti itu loh keadaan kita, bukan seperti yang dikatakan Belanda itu loh keadaan kita. Kita itu jauh dari Belanda. Posisi kita sama Belanda itu sangat jauh. Kita itu ibaratnya budak, Belanda adalah raja, sangat jauh. Sebelum jadi raja masih banyak tingkatan-tingkatan seperti itu. Atau sebelum jadi pemimpin masih banyak tingkatan-tingkatan. Ayo kita bergerak, ayo kita usir Belanda. Itulah keinginan-keinginan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang bekerja di kantor berita, atau orang-orang yang bekerja di pers Belanda. Itu menyampaikan semangat nasionalisme, bagaimana Indonesia supaya tidak mau dibodoh-bodohi kembali oleh Belanda. Karena di koran Belanda itu mengatakan bahwa Belanda adalah ini, Belanda adalah ini, Belanda akan memperjuangkan ini, Belanda itu adalah penyelamat ini. Seperti itulah kira-kira isi koran dari bangsa Belanda. Seperti contoh, sebenarnya ada museum pers di Sumatera Utara. Kalau tidak karena pandemi ini atau corona atau COVID-19 ini, kita mungkin bisa ke sana dengan mungkin biaya masing-masing. Mungkin biayanya, ongkosnya aja cuma 20.000 mungkin cukup. Baru uang masuk 4.000 dan lain-lain. Tetapi karena corona, ibu tidak bisa membawakan kalian ke museum persnya karena tidak bisa berkumpul-kumpul. Nanti di lain kesempatan, jikalau diizinkan, kita bisa pergi ke sana. Oke? Biar ibu tunjukkan bagaimana koran lama atau koran perjuangan zaman dulu dengan koran yang sekarang. Isinya hampir sama, hampir sama dengan koran sekarang. Ada tentang politik, ada tentang ekonomi, ada tentang iklan, ada tentang kecantikan, ada tentang lain-lain, banyak sekali isinya. Karena kenapa ibu katakan, ibu bisa mengatakan ada koran pers, karena judul skripsi ibu itu membahas tentang pers. Oke? Sampai di sini yang ibu jelaskan. Kamu baca sendiri, kamu pahami sendiri. Kalau kurang dimengerti atau kurang dipahami atau bahasanya terlalu tinggi, boleh tanyakan ibu. Oke? See you, goodbye.